Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pentingnya hermeneutik. Setiap orang Kristen harus mempelajari Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri, yang berisi segala pengetahuan tentang Allah dan hubungannya dengan semua ciptaan dan karya. Namun demikian, untuk mengerti isi Alkitab dengan benar tidaklah selalu mudah. Karena ada gap komunikasi yang cukup besar sehingga perlu untuk dijembatani. Perhatikanlah gambar model komunikasi Alkitab berikut. Allah sebagai sang pengirim pesan yang adalah kekal, maha tahu dan suci, menyampaikan firman-Nya kepada seluruh manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa dan bersifat sementara di sepanjang sejarah melalui para penulis Alkitab. Untuk firman itu sampai kepada manusia dengan baik, secara khusus kepada kita yang hidup pada abad ini, maka ditemukan ada gap yang sangat besar yang harus dijembatani. Perhatikan, firman Tuhan itu ditulis ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu oleh banyak penulis Alkitab yang hidup pada zaman yang berbeda-beda dan dari latar belakang yang berbeda-beda pula. Bahkan juga ditulis dalam bahasa-bahasa yang kita tidak kuasai. Bagaimana cara orang percaya agar mengerti firman Tuhan dengan baik? Agar firman yang kita baca hari ini dapat dimengerti dan diterima dengan baik dengan pemahaman dan pengertian yang sama seperti ketika para penulis Alkitab mula-mula menerimanya dari Allah, maka inilah tugas hermeneutik. Setelah kita melihat pentingnya peranan hermeneutik bagi kebutuhan kita untuk mengerti firman Tuhan, maka dapat dijelaskan tujuan mempelajari hermeneutik sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ilmu. Tujuannya adalah mempelajari seperangkat prinsip-prinsip atau aturan-aturan untuk memungkinkan kita mengerti apa yang dikatakan Alkitab sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para penulisnya. Yang kedua, untuk tujuan aplikasi. Namun tujuan mempelajari hermeneutik tidak berhenti sebagai ilmu. Setelah memahami Alkitab dengan benar sesuai dengan maksud penulisnya, maka perlu kita menempatkannya pada konteks di mana kita sekarang berada. Sehingga kita tahu apa artinya bagi kita sekarang dan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks kita sekarang ini. Yang ketiga, tujuan mempelajari hermeneutik adalah untuk pertumbuhan rohani. Setelah mengerti Alkitab dengan benar dan mengaplikasikan kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari, maka kehidupan iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan inilah yang menjadi tujuan utama kita mempelajari hermeneutik. Yang keempat, tujuan mempelajari hermeneutik adalah sebagai tindakan preventif. Apabila tujuan di atas tercapai, maka kita akan sekaligus terhindar dari pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menafsir Alkitab secara salah dan tidak bertanggung jawab. Dan yang kelima, tujuan eksposisi. Bagian utama dari tugas hamba Tuhan, para teolog, adalah memberikan makan makanan rohani kepada orang-orang yang dilayani. Oleh karena itu, menguasai hermeneutik adalah kebutuhan utama yang harus diusahakan
untuk dapat mengeksposisi ayat Alkitab, bagian Alkitab dengan baik. Demikian materi untuk saat ini. Untuk memperdalam materi, silakan membaca literatur yang terdapat di rancangan pembelajaran semester atau yang termuat dalam website kelas online. Jika ada pertanyaan sehubungan dengan materi ini, silakan hubungi via email ataupun nomor telepon atau mengajukannya pada saat pertemuan virtual. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.